You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah. Insya Allah, Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. And do whatever you like, let's just have Ar-Rahman, Dua Ar-Rahim. Dia yang memberikan harta, membelanjakan hartanya di saat orang-orang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk mendukung dakwah ini. Kita akan ringkas setidaknya ada 5 interaksi kita dengan Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling bersikap lemah lembut adalah seperti satu tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Radio IMSA dimanapun Anda berada, sekarang nih kita udah masuk di bulan suci Ramadan. Maka untuk itu di episode kali ini kami ingin berbagi satu tips nih, yaitu apa? Check it out. Ya, jadi begitu tipsnya. Tetap melakukan kegiatan rumah, bersih-bersih, termasuk membersihkan hati-hati kita semua. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma srif coronavirus anna. Ya Allah, jauhkanlah penyakit coronavirus dari kami, dari rumah kami. Ya Allah, Engkaulah Maha Penjaga, Engkaulah Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa ilham. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Mohon maaf lahir dan batin. Bisa. Alhamdulillah teman-teman semua yang baru bergabung selamat Sahur makan. Masya Allah, selamat berbuka puasa nih, Bang Nurul. Dan untuk panitia, silahkan diputar videonya. Dunia sedang bersedih, kita sedang diuji. Ini Anfari kebalik ya videonya ya, nggak apa-apa ya. Oke, upside down. Nanti jatuh Anfari kalau kebalik begitu ya. Prayer rock, go from now. Prayer rock, go find prayer rock, go Prayer find rock, come on. Prayer rock, siapa duluan? Sajadah atau prayer rock? Eid is a celebration. It is joy and it is happiness. Our ummah joins together to revel in this reward. But then we were forced into solitude, and loneliness crept in where it didn't before. Our masajids closed, and our salams were reduced. But our community did not stay silent. We said our takbirs and du'as and prayers together, even if it was through a screen. We were forced inside on our precious celebration, but connected our souls with our Lord despite that. And we did not despair. We did not hide. We looked illness and suffering and loneliness in the eyes and said, "Tidak saat ini." Thank you. Bisa dimulai Pak Yusuf, ini sudah ada babat dari timnya. Istri orang Cina dipanggil Nyonya, pergi ke pasar membeli kelapa. Kalau boleh saya bertanya, tema kita ini judulnya apa? Anak raja membeli katun dibeli di kota Lumajang. Kenapa Mas Yusuf tidak membalas pantun? Mungkin waktunya kurang panjang. Waduh. Hitanan pakai kuda lumping, malamnya nonton YouTube. Nggak apa-apa jumping-jumping, yang penting tetap bersama Mas Yusuf. Waduh, 3-1 ini Ustaz. Masya Allah. Kemudian 1001 cerita yang teringat membuat gembira dan disebarkan. Salah satu yang buat hidup bermanfaat, ikut kajian IMSA dan amalkan. 4-4 ya Ustaz ya? Masya Allah. Saya buka ini Ustaz. Jadi pantun saya tadi sebenarnya bukan dari saya sendiri, tapi dari jamaah IMSA, namanya Pak Abdullah Darsono dari Atlanta. Kita didukung banyak orang Ustaz. Tenang aja Ustaz. Ya, jadi bunga mawar, bunga melati ditanam di pinggir sungai. Jamaah Amerika pintar mengaji, pasti surga akan menanti. Wah, skornya 5-5 Ustaz. Berarti harus kita sambung untuk sesi berikutnya nih Ustaz ya. Bersama-sama kita mencoba menjajal kemampuan kita untuk lebih mengenal Ibu Pertiwi yang non jauh di sana. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 hari bulan Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Ya.
17 Agustus itu mengingatkan itu, bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipinggirkan itu memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan mereka sendiri. Perang melawan penjajahan itu dalam rangka memerdekakan Indonesia terjadi dan banyak dipimpin oleh para ulama. The mission of IMSA is to assist Indonesian Muslim community in North America in its quest advance its intellectual and spiritual capacity for the benefit of Indonesian society at large, both in North America and in Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kita terpacu untuk terus tumbuh dalam asa dan karya. Ketika Rasulullah sudah mencapai usia 6 tahun, tuwafiyat ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Ketika tadi 2 tahun pertama bersama Bunda Halimah, kemudian dikembalikan, tapi ada wabah ta'un, jadi balik lagi. Nah, baliknya lagi itu setahun sebenarnya. Balik lagi karena apa? Tadinya kan sempat dibelah dadanya. Nah, ketika dibelah dadanya itu udah mau dikembalikan, tapi kata Bunda Aminah, kau jangan takut, Ma. Anakku ini bukan sembarang anak. Tidak akan mungkin setan ini akan merasuki dia. Maka kembali lagi sampai 1 tahun, betul-betul waktu itu datang sekelompok pendeta dari Habasyah yang ingin menculiknya, makanya udah final tuh balikin. Itu perlu kita tahu tuh, yang 2, 1 harus natural ini karena perjalanan kehidupan Nabi kita. Nah, baru ketika kembali baru cuma 2 tahun, jadi 2, 1, 1, 2, jadi betul-betul sudah 6 tahun meninggal pula. Ya, tuwafiyat ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Waktu itu umur 14 tahun mama meninggal, kecelakaan waktu itu sama bapaknya, sama ayah. Sehingga membuat saya depresi, membuat saya stres berat. Dan pelariannya apa? Pelariannya saya waktu itu berteman dengan anak-anak musik metal itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Semua tulis komen mati ya, biar saya tahu semua pada ikut nyanyi di sana. Niat saya mau lari dari agama, niat saya waktu itu mau menjauh dari Allah, membuat gaya hidup sendiri tanpa agama. Waktu itu saya bilang saya bahagia, terus apalagi yang saya perlukan gak ada. Sampai suatu hari di Bali itulah Allah hantarkan dakwah. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan. Satu orang mati nggak punya duit kalau nggak marah, tapi nggak punya rumah pun nggak masalah. Tapi kalau mati nggak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah, itu Allah Taala harganya dengan surga yang luas sesungguhnya kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Setiap hari kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha. Saya ini lagi ngapain, dari mana, terus mau kemana gitu. Jadi 3 pertanyaan kunci ini sebenarnya ya akhirnya ketemulah ya, mencari hidayah itu dari situ gitu. Saya merasa bahwa siapapun tidak bisa mengusik hidup saya gitu, termasuk suami saya. Nah, tapi pada suatu momen ketika Mas Ari pengen suruh saya berhijab, lalu ada beberapa netizen, ada satu netizen sebenarnya, ini juga bersangkutan dengan sosial media, lucu sekali ya. Suami nyuruh saya pakai nutup aurat tapi nggak mempan-mempan. Tapi ketika ada satu netizen ngomong, waktu itu Mas Ari posting di sosial medianya dia, terus dia bilang, si netizen ini bilang, Mas Ari ngapain sih ngomongin soal agama, ngomongin soal kebaikan, padahal orang yang paling dekat sama Mas Ari yaitu Mbak Venita sendiri ya masih seperti itu gitu, masih ngomongin orang, terus masih pakaiannya juga masih seperti itu, ngaca dong gitu. Nah, nggak tahu kenapa kata-kata itu malah menampar saya. 6 bulan ibu saya sakit, di sekolah saya pakai jilbab, saya mulai ikut kajian rutin setiap minggunya, mulai aktif untuk bidang-bidang agama.
kemudian merawat ibu-ibu dibawa ke Jakarta, saya merawat ibu, kemudian kuliah S1 alhamdulillah keterima di UI Depok dan aktif di lembaga dakwah kampus, aktif di lembaga dakwah fakultas, dan mulai belajar Quran di sebuah rumah Quran. Rumah tangga itu adalah mitsaqan ghalidh. Ikatan yang sangat dahsyat sakral sekali kepada Allah. Jadi bukan ikatan antara manusia, salah. Kalau antara manusia fluktuatif, perasaannya berubah-ubah. Pikiran pun berubah-ubah. Ini bisa hancur kalau ngikutin perasaan dan pikiran. Maka itu rumah tangga kita disebut dalam Al-Quran mitsaqan ghalidhan. Pasangan hidup adalah pakaian kita. Pakaian itu bukan hanya untuk memperindah tubuh, salah. Tujuan pakaian pertama kali adalah menutup aurat kita. Berarti menutup aib kita. Walaupun si pakaian tadi pasangan hidup kita mempunyai kekurangan. Selagi kita tidak berdamai dengan kelemahan pasangan kita, yakinlah kita nggak bahagia. Jadi bahagia itu ketika kita bersyukur, lalu berdamai dengan kelemahan pasangan kita. Insya Allah kita akan bahagia. Banyak orang bercerai itu sekarang ya bukan karena pasangannya, tetapi karena keterbatasan ilmu. Bahwasanya ada perintah Allah Subhanahu wa taala, jaga keluarga Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Berarti kita satu tim keluarga ini, suami, istri, dan anak-anak. Bagaimana mungkin suami istri akan bertemu dan berkumpul di surga? Sementara ketika di dunia saja sudah seperti api neraka rumahnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan berikut ini adalah sambutan dari IMSA Presiden yang akan disampaikan oleh Bapak Syafrin Murdas. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Syafrin Murdas. Ya, silakan Pak Syafrin. Ya. Pak Syafrin. Maaf ya. Pak Syafrin, tolong Pak Syafrin agak dipercepat ya. Lapor Mas Agus sedang menuju lokasi pencarian. Harap peserta sabar. Bukan muktamar. 15 menit lagi ini. Bismillah, sampai kayaknya nih Pak Kejar. Mana dia sih Mas Presiden main sepeda ke hutan segala. Halo, saya di sini. Ya, kok malah ke sana? Ya. Alhamdulillah, makin dekat rumah. Insya Allah sebentar lagi saya harus hadir di muktamar. Ada banyak yang nunggu. Bun, mana baju batik, Bun? Alhamdulillah, sampai juga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.